Halo Civil Society, selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Rasanya sudah lama nggak upload karena berbagai kesibukan, berbagai aktivitas yang nggak bisa ditinggalkan. Em, aku berencana untuk membaca satu novel. Kita melanjutkan. Kalau kemarin kan kita baru memasuki chapter 4, chapter 3, dan kali ini kita akan memasuki chapter 4. Nggak sabar kan? Nah, langsung saja kita baca. Chapter 4. Meski penasaran, pada mulanya aku tidak berniat menyelidiki misteri di balik kematian Rendra. Rencanaku sekedar ingin menulis tentangnya dari perspektifku, yang tentu saja lemah. Sebab aku sendiri masih belum yakin sudah betul-betul memahami alasan kenapa ia mengakhiri hidup. Aku sekedar tahu ia punya masalah dengan perempuan bernama Selma, dan itu tak banyak membantu. Ditambah lagi, aku merasa tidak memiliki cukup energi untuk mencari tahu lebih jauh. Namun, setelah berbicara denganmu, aku jadi tertarik untuk menggali alasan di balik kematian lelaki itu. Aku masih sangat ingat detail komentarmu waktu kita minum kopi di ruangan pers mahasiswa. Kau bilang kau pernah membaca sebuah tulisan yang membahas kalau lelaki cenderung memakai cara-cara yang lebih maskulin, atau sebut saja kasar, dalam bunuh diri. Terjun dari lantai 10, dilindas kereta api, atau menembak kepala sendiri seperti Hemingway. Lantas, kau mengakhiri komentarmu dengan berkata, mungkin kematian lelaki bernama Rendra ini mengandung suatu makna atau pesan tertentu. Meskipun ya, dia bisa jadi memang sekedar bunuh diri saja. Tanpa berusaha melebih-lebihkan, aku harus mengakui bahwa pendapatmu itulah yang paling mempengaruhi minatku untuk memahami lebih jauh mengenai kematian Rendra. Kau tahu, setelah ngobrol denganmu, kegiatan pertama yang kulakukan adalah mendatangi rumah kontrakan Rendra dan berharap bisa memperoleh sesuatu yang menarik. Namun sayangnya, aku tak memperoleh petunjuk apapun dari sana, sebab rumah itu terkunci rapat. Aku hanya bisa mengintip dari jendela-jendela ruang depan, memandang rak-rak penuh buku, beberapa kursi, dan meja yang semuanya tampak muram dan seolah ikut kehilangan nyawanya. Dalam keheningan, terbayang di benakku hari-hari ketika Rendra masih hidup dan kami duduk di ruangan itu, membicarakan buku-buku fiksi atau hal-hal menyebalkan seputar kehidupan, sambil minum teh atau bir dan mengudap kacang dan keripik kentang. Kini, setelah beberapa menit di situ, aku hanya memperoleh perasaan sedih yang semakin buruk dan selebihnya, aku mengutuk diriku karena tak memiliki kemampuan deduksi sehingga tak mampu mengumpulkan fakta dari detail-detail kecil. Mungkin aku harus mencari pendekatan lain untuk menyelidiki kasus ini, pikirku. Dan setelah beberapa menit berlalu, tanpa kemajuan berarti, aku pun pergi. Tak lama setelah meninggalkan kontrakan Rendra, tiba-tiba aku teringat Warmindo si Kon Orlok dan aku putuskan untuk mampir sebentar.
Mungkin aku bisa memperoleh informasi yang penting di sana, sekalipun mengisi perut. Lelaki botak itu menyatakan turut berduka cita atas kematian Rendra. Begitu aku tiba di Warmindonya. Kemudian ia bertanya soal apakah aku mungkin tahu penyebab Rendra bunuh diri dan segala macam. Menurutku, cara ia bertanya tak menampakkan rasa simpatik karena ia beberapa kali mengatakan, "Bagaimana temanmu bisa sampai mengambil jalan keliru seperti itu? Dia masih muda sekali." Namun seperti yang aku harapkan, obrolan dengan si Kon Orlok cukup berguna juga. Sekalipun ia tipikal manusia moralis yang menyebalkan. Paling tidak, darinya aku memperoleh suatu petunjuk penting. Kalau tidak salah ingat, 2 hari sebelum bunuh diri, dia keluar pada sore hari. Mungkin sekitar pukul 4. Aku tidak tahu dia kemana. Tapi hari itu dia kelihatan rapi sekali. Tidak seperti biasanya. Dia memakai kemeja hitam dan celana jeans coklat. Aku ingat dia bahkan tersenyum sambil menyapaku dengan menyembunyikan klakson sepeda motornya. Aneh juga, batinku. Soalnya Mas, tahu sendirilah. Dia tidak biasa muncul dengan ekspresi seperti itu. Demikian si Kon Orlok menuturkan. Tapi sekitar pukul 9 malam, aku lihat dia kembali dengan wajah yang jauh lebih ngenes ketimbang di hari-hari biasa. Seperti orang yang sudah tidak memiliki semangat hidup. Dia sempat mampir kemari dan memesan nasi telur. Tapi sama sekali tidak menyentuhnya. Dia malah melamun, kemudian pergi tanpa mengatakan apa-apa. Aku menanyakan beberapa hal kepada Kon Orlok untuk memastikan ceritanya sudah utuh dan tak ada yang terlewatkan sama sekali. Misalnya, apakah ia tidak sempat bertanya kemana Rendra pergi, atau apakah Rendra sempat menyampaikan sesuatu yang barangkali penting? Tidak, aku tidak menanyakan apapun dan dia juga tak mengatakan apapun. Aku hanya tahu dia pergi dengan wajah sumringah dan pulang dalam keadaan sedih. Itu saja. Selebihnya aku tidak tahu. Jadi, sebelum kematiannya, ada kemungkinan Rendra telah menemui seseorang yang begitu penting dan orang ini barangkali memegang kunci untuk mengungkap misteri kenapa ia bunuh diri, atau malah orang inilah yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Dan ketika memikirkan siapa kira-kira orang tersebut, benakku secara otomatis memunculkan sosok Selma. Demikian chapter 4 dari Kronik Pembunuhan Selma yang ditulis oleh Akhyat Sulhan. Dan chapter 4 ini memang tidak banyak, namun kita bisa mengetahui cerita selanjutnya yang cukup menarik di chapter 5. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.